Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Zatunisa ingin memaparkan tentang materi kimia asam dan basa. Apa itu asam dan basa? Asam berasal dari bahasa Latin yakni denvan kitacidus yang artinya masam. Asam menurut Arrhenius adalah senyawa yang menghasilkan ion hidrogen ketika larut dalam pelarut air. Kekuatan asam ditentukan oleh banyak sedikitnya ion hidrogen yang dihasilkan. Dan juga semakin banyaknya ion H+ yang dihasilkan, maka semakin kuat sifat asamnya. Inilah contoh beberapa nama-nama asam yang terkandung di dalam larutan atau dalam produk-produk yang kita sering pakai, yakni ada larutan cuka, jeruk, tomat, sayuran, teh, minuman berkarbonasi, dan sebagainya. Selanjutnya yakni ada basa. Basa yakni menurut Arrhenius ialah senyawa yang terlarut dalam air yang sudah menghasilkan ion hidroksida atau H. Dan semakin banyaknya jumlah ion OH yang dihasilkan, maka semakin kuatlah sifat basanya. Basa juga dapat menetralisirkan asam H+ dan menghasilkan air. Ini juga beberapa larutan basa atau zat basa yang terdapat di dalam produk-produk yang kita sering pakai, yakni ada deodoran, terkandung aluminium hidroksida, bahan sabun, ada natrium hidroksida, dan sebagainya. Selanjutnya ada ciri-ciri zat asam dan basa. Di sini asam terkandung beberapa jenis asam yang aman dikonsumsi. Jika dirasakan oleh lidah akan terasa masam. Asam jenis kuat juga terasa masam, namun tidak dianjurkan untuk dicicipi karena bersifat merusak jaringan kulit. Jika diukur dengan alat khusus, maka pH-nya akan lebih kecil dari 7 atau ditulis pH kurang dari 7. Jika terkena kulit akan terasa putih untuk asam yang bersifat kuat, juga merusak kayu, bersifat korosif, dan bersifat menghantar listrik. Dan basa rasanya pahit, murni berbentuk kristal padat, dan lebih dari 7 pH-nya, licin jika dipegang dengan jari, dapat menghantar listrik sebab mengandung elektrolit. Klasifikasinya ada asam kuat dan basa, lemah dan kuat. Asam kuat yakni senyawa yang terurai secara keseluruhan yang ditelarutkan di dalam air dan menghasilkan jumlah ion seluruhnya, yakni ada HCl, HNO3, H2SO4, dan lainnya. Basa kuat adalah senyawa yang terurai secara keseluruhan yang dilarutkan ke dalam air. Ada juga ada asam lemah dan basa lemah. Asam lemah senyawa sedikit terurai saat dilarutkan di dalam air. Basa lemah ialah senyawa yang hanya sedikit terurai saat dilarutkan ke dalam air, yakni ada NaHCO3 dan NH4OH. Dan inilah ada ion-ion, ada anion, kation, dan lainnya. Reaksi asam dan basa. Reaksi asam dan basa merupakan reaksi kimia yang melibatkan ragam asam dan ragam basa yang menghasilkan cairan dan garam. Asam yang dipakai mampu berupa asam kuat maupun asam lemah. Begitupun dengan ragam basa yang dipakai mampu berupa basa kuat dan basa lemah. Nah, apabila asam kuat itu dihasilkan dengan basa lemah, maka akan menghasilkan garam atau sifat asam. Apabila lemah, maka basa akan dihasilkan garam. Dan jika asam dihasilkan dengan basa lemah, maka akan menghasilkan garam dengan sifat yang terkandung pada nilai Ka maupun Kb. Asam menyebabkan perubahan warna indikator asam basa. Misalnya, asam mengubah warna lakmus dari biru menjadi merah. Asam akan bereaksi dengan logam tertentu seperti seng, magnesium, besi, dan menghasilkan gas hidrogen. Asam akan bereaksi dengan karbonat dan bikarbonat seperti Na2CO3, CaCO3, dan menghasilkan gas karbon dioksida. Sementara itu, basa akan menyebabkan perubahan warna indikator asam basa dari warna lakmus merah menjadi lakmus biru. Dan di sini saya akan mempraktikkan uji zat warna dalam tahu kuning. Sampel di sini adalah tahu. Tahu ialah salah satu jenis makanan yang baik dikonsumsi oleh masyarakat, dan salah satu bahan tambahan pangan yang baik dikonsumsi adalah pewarna. Maka dari sinilah saya melakukan analisis zat warna kuning dalam sampel tahu kuning, agar dapat membedakan pewarna sintetik kuning buatan atau tidak. Bahan pertama ya ada deterjen, ada tahu kuning, sendok, dan air. Itulah bahan-bahan yang kita butuhkan. Percobaannya itu dimasukkanlah 1 sendok makan deterjen atau rinso ke dalam larutan air. Habis itu dikocok sampai terlarut hingga padatan menjadi larut. Selanjutnya teteskan beberapa larutan deterjen ke tahu dan tunggu sampai tahu tersebut berubah menjadi warna kuning. Tetesilah beberapa kali dan ratakan serta amati. Dan inilah hasil dari pengujian yang saya lakukan.
Saat sebelum tertetesi oleh larutan basa atau rinso, maka tahu tersebut masih berwarna kuning, dan terlihat bahwa setelah sesudah ditetesi larutan basa, maka akan berubah menjadi warna merah. Dan inilah perbedaan dari kedua warna sebelum dan sesudah ditetesi larutan dari pengidentifikasian larutan basa. Dan apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya itu ada perubahan warna. Jika dari kuning berubah menjadi warna merah menyala, maka dapat dipastikan bahwa zat warna kuning yang dipakai pada pewarna tahu kuning tersebut ialah warna kuning asli dari kunyit. Jika kuning tersebut masih tidak ada perubahan, maka dapat dipastikan zat warna kuning yang dipakai pada pewarna tahu kuning tersebut ialah pewarna kuning sintetik atau buatan. Nah, perubahan tersebut itu terjadi akibat indikator alami dari kunyit asli yang mempunyai sifat keasaman yang berubah menjadi merah jika terkena larutan basa, seperti larutan deterjen yang saya pakai. Nah, sedangkan jika tahu tersebut tidak berubah warna, maka dapat dipastikan bahwa ada indikator asam ke asam atau basa ke basa yang tidak berubah jika kedua indikator tersebut sama, dan merupakan senyawa zat yang berbahaya atau tekstil yang akan dipakai. Begitu saja pemaparan materi tentang pembahasan asam dan basa pelajaran kimia atau MK kimia yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.